Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumira dengan NIM 2309511029 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolibaksilosis pada ayam broiler untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Baik, yang pertama adalah latar masalah, di mana di sebuah peternakan ayam broiler ditemukan adanya masalah kesehatan yang serius. Ada beberapa ayam yang mengalami dehidrasi, kurang nafsu makan, diare, maupun penurunan berat badan. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdeteksi adanya infeksi kolibaksilosis pada beberapa ayam tersebut yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Penyakit ini merupakan masalah yang serius yang harus dicegah agar tidak menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Akibatnya, penurunan produktivitas dan peningkatan biaya pengobatan. Dan juga pada gambar pertama, infeksi kolibaksilosis yang diserang oleh penyakit E. coli yang terjadi pada jaringan subkutan atau di bawah kulit. Gejalanya ditunjukkan dengan kulit berwarna kuning kecoklatan. Pada saat dibedah, ditemukan adanya eksudat kental atau semacam nanah di bawah kulit tersebut. Kejadian ini lebih sering ditemukan pada ayam pedaging dan terdeteksi ketika ayam sudah berada di tempat pemotongan. Yang selanjutnya ada permasalahan. Kolibaksilosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli yang tergolong dalam genus Escherichia dan famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini termasuk dalam bakteri gram negatif, di mana tidak tahan asam, berbentuk batang, dan tidak membentuk spora. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang normal hidup pada saluran pencernaan ayam atau flora normal. Namun, dapat menimbulkan penyakit apabila populasinya meningkat. Jumlahnya sekitar 10⁻⁶ E. coli atau gram isi usus halus ayam. Kasus kolibaksilosis pada ayam umumnya disebabkan oleh strain avian patogenik E. coli atau APEC atau strain patogen. Sejauh ini, APEC didominasi oleh 3 serotype, yaitu serotype O1, O2, dan O78, atau sekitar 10-15% dari seluruh E. coli yang ditemukan di usus ayam yang sehat tergolong jenis APEC ini. Baik, selanjutnya itu ada jalur penularan dari kolibaksilosis itu sendiri. Yang pertama, saluran pernapasan. Bakteri E. coli dapat menular melalui saluran pernapasan saat udara dalam kondisi berdebu atau ayam sebelumnya telah menderita gangguan pernapasan. Bakteri yang dihirup tersebut akan melakukan infeksi dan berkembang biak atau multiplikasi. Infeksi biasanya bersifat lokal pada kantung udara yang ditandai dengan penebalan dan menjadi keruh. Yang kedua, itu melalui saluran pencernaan. Kolibaksilosis dapat menyerang melalui usus yang mengalami luka karena keberadaan organisme atau perubahan lingkungan, seperti keberadaan koksidiosis, mikotoksin, penggunaan antibiotik, kualitas air yang buruk, dan perubahan pakan tiba-tiba. Semuanya memiliki kemampuan
untuk mengganggu jumlah bakteri baik di usus. Ketiga, itu melalui kulit. Luka atau goresan yang terdapat pada ayam dapat menyebabkan terbukanya rongga menuju aliran darah. Hal inilah dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Bakteri E. coli yang masuk melalui luka dapat menyebar melalui pembuluh darah. Dan yang terakhir ada saluran reproduksi. Bakteri patogen E. coli juga bisa masuk ke saluran reproduksi karena pencemaran dari feses. Pada saluran reproduksi, bakteri E. coli menginfeksi telur dan menyebabkan kematian pada embrio tersebut. Adapun gejala dari kolibaksiosis, yang pertama ayam mengalami kepincangan, penurunan berat badan, diare, dan juga nafsu makan ayam menurun. Pada organ dalam, penyakit kolibaksiosis ini dapat menyebabkan berbagai perubahan pada bagian-bagian tubuh ayam. Yang pertama, ada peradangan selaput otak atau meningitis, peradangan selaput jantung atau perikarditis, peradangan pada hati atau perihepatitis, peradangan selaput rongga perut atau peritonitis, peradangan pada air sak atau air sakulitis, dan koligranuloma. Selanjutnya ada diagnosa. Yang pertama, gejala klinis, di mana ayam yang terinfeksi kolibaksiosis biasanya menunjukkan gejala seperti diare berair, depresi, penurunan nafsu makan, kesulitan bernapas, dan peningkatan angka kematian. Dan yang kedua itu pengambilan sampel, di mana cara ditunjukkan untuk mengisolasi bakteri yang terdapat pada organ sampel. Metode tersebut dilakukan agar mempersingkat proses identifikasi penyakit yang menginfeksi ayam tersebut. Selanjutnya ada upaya pemecahan masalah. Yang pertama itu pencegahan. Meningkatkan sistem imun dengan pemberian suplemen dan multivitamin, menjaga kesehatan usus dengan memberikan probiotik yang dicampur pakan, menghindari stres pada ayam dengan menjaga suhu dalam farm. Kedua, melakukan vaksinasi, mengembangkan dan menerapkan vaksin untuk meningkatkan kekebalan ayam terhadap infeksi E. coli. Adapun beberapa vaksin, yang pertama vaksin inaktif, vaksin autogen, dan vaksin tipe buku. Ketiga, itu manajemen stres. Mengurangi faktor stres pada ayam melalui manajemen yang baik, seperti pengaturan suhu dan kelembapan serta pakan yang seimbang. Keempat, manajemen lingkungan kandang. Peningkatan biosecurity internal kandang, menjaga kualitas litter, menjaga suhu lingkungan dan kualitas air, dan pengendalian hama yang dapat berisiko membawa penyakit. Yang kelima, pengawasan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi infeksi lebih awal dan melakukan tindakan pencegahan. Dan yang keenam atau yang terakhir itu penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik dapat membantu mengendalikan infeksi, meskipun harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari resistensi. Baik, adapun kesimpulannya, kolibaksiosis yang disebabkan oleh strain patogenik Escherichia coli merupakan masalah kesehatan serius dalam industri ayam broiler yang dapat menyebabkan kematian, penurunan pertumbuhan, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Penyakit ini umumnya muncul akibat stres lingkungan, nutrisi yang tidak seimbang, dan infeksi sekunder. Pemahaman tentang penyebab, gejala, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan sangat penting untuk mengendalikan penyakit ini dalam populasi hewan ternak. Baik,
Demikian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.